Seorang lelaki tanggung dengan kaki kecil ringkih berjalan dengan lesu di bawah terik sinar matahari yang menyilaukan. Bajunya yang saat pagi disetrika dengan rapi oleh sang ibunda terlihat kusut dan acak-acakan. Namanya Penat. Cukup satu kata, dua suku kata, dan 5 huruf untuk menuliskan namanya di kartu tanda penduduk. Penat ini memang gampang sekali penat. Kalau kata orang-orang sih dia hidup segan mati tak mau. Tapi Penat tak ambil pusing, toh orang-orang lebih suka menyinyir penampilan orang lain tanpa melihat diri mereka sendiri, yang mungkin bisa jadi lebih buruk daripada yang dicaci. Penat sih sudah terbiasa kalau ada orang yang mengajaknya berkenalan dan terkejut saat mendengar namanya, biasanya mereka akan bereaksi, wah, namanya unik ya, atau meminta Penat untuk mengulang namanya sekali lagi, takut mereka salah dengar. Penat cuma bisa tersenyum atau bahkan tertawa formal saat orang-orang bereaksi begitu. Maklum, namanya memang unik. Anehnya, walau namanya sudah singkat, hanya Penat saja, tapi masih saja ada yang ingin menyingkat namanya. Penat sih tersah saja, dia hanya bingung mau disingkat seperti apa lagi namanya? N, atau Nat, temannya, Andi, bahkan dengan anehnya memanggil dirinya Ucok. Dari mana korelasinya? Coba? Ngomong-ngomong tentang Penat, dia baru saja menyelesaikan studi S1-nya setelah melewati 10 semester yang menurutnya bagai berjalan di atas paku-paku tajam yang tiap langkahnya terasa berat dan menyakitkan. Kalau kalian bertanya kenapa bisa sampai 10 semester, jawabannya karena Penat merasa sangat penat setiap harinya. Maklum saja, dirinya harus membagi waktu antara bekerja paruh waktu dengan kehidupan kuliahnya setelah sang ayah, yang sangat ia sayangi, meninggal dunia. Penat harus menjadi tulang punggung agar bisa menghidupi ibu, adik, dan neneknya yang ada di rumah. Semua hal yang ia jalani tentu sangat melelahkan bagi fisik maupun psikisnya. Setiap hari di sela-sela jadwal kelas, Penat harus rela dibakar oleh teriknya sinar matahari untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan dan setelahnya kembali lagi ke kampus untuk menuntut ilmu. Naasnya, motor bebek peninggalan sang ayah dibawa pergi oleh orang yang tak takut dinginnya sel penjara. Jadi, pagi ini, Penat baru saja pulang dari melamar kerja di toko obat herbal dan habis melakukan interview kerja dengan bos pemilik toko yang menatapnya sangsi dengan mata sipitnya. Terhitung sudah kelima kalinya Penat pergi interview kerja dan berhadapan langsung saat tes wawancara dengan orang-orang berkulit putih, mata sipit, yang terkenal karena sifatnya yang kompeten, disiplin, dan tanggap. 3 diantaranya sih langsung menolak Penat dengan dalih mereka butuh pekerja yang bisa berbahasa sama dengan mereka. Satunya lagi berjanji akan menghubungi Penat nanti, tapi sudah terhitung 10 hari berlalu, tidak ada kabar apapun. Kebetulan kami sedang mencari pekerja yang memiliki penampilan yang cocok dengan kami, memiliki etos kerja yang tinggi, dan bisa berkomunikasi dengan baik, kata salah satu bos toko obat herbal yang melakukan interview dengan Penat beberapa hari yang lalu. Penat sih sadar diri jika fisiknya tidak mumpuni, tapi jika bicara tentang etos kerja, jangan diragukan lagi, Penat jagonya. Bahkan, karena terlalu berdedikasi dengan pekerjaannya dulu, Penat sampai tidak terlalu memperhatikan penampilannya sehingga banyak orang yang benar-benar mengira kalau dia tidak memiliki semangat hidup. Dengan langkah kaki yang gontai, Penat berjalan dengan kepala tertunduk sambil memikirkan nasibnya ke depan. Karena terlalu larut akan pikiran di kepalanya, Penat dengan tanpa sengaja menabrak seorang ibu paruh baya yang sedang menenteng tas belanja berisi sayur mayur yang isinya tumpah berceceran di jalan. Yen melaku sing bener. Nganggo mata. Matamu picek tea. Sumut sang ibu yang sekarang sedang jongkok memungut sayuran yang berceceran. Kula nyuwun ngapura, Bu. Kula mboten sengaja nabrak ibu. Ujar Penat sambil membantu mengambil sayuran yang jatuh. Loh, Mas wong Jawa tea. Nggih, Bu. Kula asli Tian Jawi, wiyos lan agung wonten mrika. Wonten mriki kleresan saweg merantau. Oh, Masnya anak rantau? Jarang-jarang saya nemu anak rantau dari Jawa di sini. Kami di sini minoritas. Ekspresi sang ibu yang tadinya marah sekarang berubah jadi senang dan bersemangat. Iya, Bu. Nenek, Ibu, sama adik saya masih tinggal di kampung. Saya di sini baru lulus kuliah dari Universitas XXXXX dan sekarang lagi cari kerja di sini soalnya bapak sudah enggak ada.
Tapi sepertinya agak sulit juga ya cari kerja di sini kalau jadi orang rantau. Iya, memang agak sulit untuk mencari pekerjaan di sini karena mayoritas orang di sini masih sering memakai bahasa ibu mereka untuk berkomunikasi. Saya saja yang sudah tinggal lama di sini masih sulit mengerti bahasa mereka. Tapi syukurnya mereka mengerti dan pakai bahasa Indonesia kalau bicara sama saya. Oh iya, kalau Mas mau, Mas bisa coba melamar kerja di tempat saya. Kebetulan saya punya rumah makan masakan khas Jawa dan sedang butuh pekerja sebagai pramusaji. Penat yang mendengar ucapan ibu tersebut langsung bersemangat. Mau, Bu? Saya mau sekali. Pekerjaan apa saja yang penting halal akan saya lakukan karena saya juga sedang butuh sekali pekerjaan. Yowes, Masnya datang saja ke alamat yang ada di kartu ini besok jam 9 pagi. Nanti bilang saja mau ketemu sama Bu Sri. Oh iya, nama Masnya siapa? Kata si ibu sambil merogoh dompet di saku celananya dan mengeluarkan satu kartu yang berisi nama beliau dan alamat rumah makan miliknya. Nama saya Penat, Bu. Terima kasih banyak. Saya akan datang besok jam 9 ke alamat yang ibu berikan. Penat mengucapkan terima kasih sambil menerima kartu nama tersebut dengan dua tangan. Ternyata Bu Sri pendatang dari Pulau Jawa sejak tahun 199X. Beliau pindah ke daerah ini bersama dengan sang suami dan kedua anaknya. Bu Sri membuka usaha rumah makan setelah 2 tahun menetap. Bagi para perantau seperti Penat, Bu Sri adalah malaikat tak bersayap. Beliau selalu menawarkan pekerjaan kepada anak-anak rantau yang ditemuinya. Rumah makannya yang sudah terkenal dengan rasa lezat dan bersih membuat rumah makan tersebut menjadi salah satu rumah makan teramai di daerah tersebut. Rumah Makan Rahayu namanya. Sesuai janjinya, pagi ini Penat ada di rumah makan Rahayu. Setelah mengatakan kepada salah satu pegawai bahwa ia ingin bertemu dengan Ibu Sri, Penat diantar ke sebuah ruangan dengan nuansa khas Jawa dengan baksoun lagu, tembang Jawa, mengingatkannya pada suasana rumah keluarganya di kampung halaman. Disitulah Penat melihat Ibu Sri duduk takzim sambil menyeruput teh hangat dari cangkir belirik yang otentik yang memiliki warna hijau putih dengan ornamen yang indah. Permisi, Bu. Oh, ini Mas Penat yang kemarin itu, ya? Masuk, Mas. Lenggah maun. Nggih, Bu, matur nuwun. Jawab Penat sambil menarik kursi untuk duduk. Masnya langsung kerja aja ya sekarang? Sudah siap, kan? Tenang saja nanti bakal dibantu oleh pegawai-pegawai yang lain kok. Nggih, Bu. Kulo siap. Baiklah kalau gitu. Mas Penat bisa langsung ke Mas Rangga saja, nanti bakal dibimbing beliau. Maaf saya gak bisa di sini lama-lama soalnya saya mau pergi ke rumah anak saya dulu, ada keperluan di sana. Mas Penat kalau ada pertanyaan bisa tanya ke Mas Rangga, dia yang paling lama bekerja di sini. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak, ya, Bu. Setelah keluar dari ruangan Ibu Sri, Penat melihat seorang pria bertubuh jangkung dengan pakaian rapi ala pramusaji dan tanda pengenal bertuliskan, Rangga, sedang berada di depan ruangan, mengobrol dengan beberapa orang yang berpakaian sama rapihnya. Nah, iku wonge. Kowe anak anyar sing wingi diomong Bu Sri, kan? Teriak pria bernama Rangga sambil menunjuk ke arah Penat. Iya, Mas. Saya Penat, anak baru di sini. Oh. Ya sudah. Ayo, aku ajak keliling sekalian Tea jelasin apa saja yang perlu kamu lakukan. Rangga menemani Penat berkeliling sambil menjelaskan banyak hal tentang rumah makan Rahayu dan Ibu Sri. Ibu Sri itu orangnya baik banget, piyambake ora tega liat wong kanglan. Saking baiknya, beliau itu kayak malaikat yang turun dari langit. Aku ingat banget saat beliau menawari aku pekerjaan dan memberi gaji di muka saat hari pertama aku bekerja di sini. Karena beliau tahu kalau aku sudah gak punya uang lagi untuk membeli makan adik-adikku di rumah. Beliau juga senang sekali kalau kita berbicara dengan bahasa daerah masing-masing. Katanya bikin kita lebih mengenal satu sama lain. Loh, yang kerja di sini bukan cuma orang Jawa saja, Mas? Bukan, dong. Di sini malah lebih banyak orang dari luar Jawa. Orang Jawa asli malah bisa dihitung pakai jari. Bahkan banyak koki di sini datang dari Padang. Kasirnya sendiri dari Ambon,
Dan banyak juga pekerja yang berasal dari Papua, Medan, Betawi, Cina, Sunda, dan Aceh. Di sini kami tidak menjadikan bahasa sebagai penghalang. Kita bebas bicara pakai bahasa ibu kita sepuasnya, tapi jangan lupakan juga bahasa pemersatu kita, bahasa Indonesia. Aku saja sering dengar pegawai lain berbicara menggunakan bahasa Minang, Sunda, Ambon, Papua, dan bahasa lainnya. Karena itu aku jadi mengerti bahasa mereka sedikit-sedikit. Malah seru, kan? Bisa belajar bahasa daerah lain. Jelas Rangga sambil berjalan melewati kerumunan orang-orang yang sedang asik menikmati hidangan yang disajikan. Iya juga, ya, Mas. Kenapa orang-orang perlu ribut perkara bahasa mana yang lebih unggul? Padahal kan kita itu satu kesatuan sebagai rakyat Indonesia. Kita juga harus bersatu untuk mempertahankan perdamaian di Indonesia tanpa meributkan perbedaan yang ada. Nah benar itu. Kalau ada orang yang suka ribut perkara hal seperti itu malah aneh. Katro, tidak maju pikirannya. Seharusnya semakin maju zamannya semakin maju juga pemikirannya, bukan malah mundur kayak undur-undur.